Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Latifah dengan NIM 2419009 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah taksonomi Bloom. Benjamin Samuel Bloom lahir di Lansford, Pen, Pennsylvania 21 Februari 1913, meninggal 13 September 1999 pada umur 86 tahun. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. B. S. Bloom bersama rekan-rekannya yang berpikir sehaluan menjadi kelompok pelopor dalam menyumbangkan suatu klasifikasi tujuan instruksional atau education objective pada tahun 1956. Terbitlah karya Taxonomy of Education Objective Cognitive Domain pada tahun 1964. Terbitlah karyanya yaitu Taxonomy of Education Objective dan Affective Domain. Kelompok pelopor ini tidak berhasil menerbitkan suatu taksonomi yang menyangkut tujuan instruksional di bidang psikomotorik atau psikomotor domain. Orang inilah yang mengembangkan suatu klasifikasi di bidang ini, antara lain Simpson pada tahun 1967 dan A. Harrow pada tahun 1972. Demikianlah penyampaian materi tentang sejarah taksonomi Bloom dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Sri Afriani dengan NIM 2419010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian taksonomi Bloom, di mana kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani tasein, yang berarti untuk mengklarifikasikan, dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi juga dapat diartikan sebagai klarifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klarifikasi. Di dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklarifikasikan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Suatu taksonomi adalah merupakan suatu tipe sistem klarifikasi yang khusus, yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolong-golongkan dalam sistematika itu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manja Aisyah Smita dengan NIM 2419023 akan melanjutkan menjelaskan materi taksonomi Bloom, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peran taksonomi Bloom dalam model pembelajaran. Yang pertama itu ranah kognitif atau disebut dengan kawasan kognitif, yaitu kawasan atau area yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar, terdiri dari yang pertama itu pengetahuan atau knowledge, di mana pengetahuan ini mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Hal-hal itu dapat meliputi fakta, kaidah dan prinsip, serta metode yang diketahui. Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat, atau dikenal dengan recall, atau mengenal kembali, atau dikenal dengan recognition. Misalnya, TIK yang untuk sebagian dirumuskan sebagai berikut. Siswa akan mampu menyebutkan nama semua sekretaris jenderal PBB sejak saat PBB mulai berdiri. Atau siswa akan mampu menulis semua nama provinsi di Indonesia pada peta perbatasan daerah-daerah provinsi. Nah, yang selanjutnya itu ada pemahaman atau disebut dengan comprehension, di mana pemahaman ini mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.
Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain, seperti rumus matematika ke dalam bentuk kata-kata, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam data tertentu seperti dalam grafik. Kemudian yang selanjutnya itu ada penerapan atau application, di mana penerapan ini mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang konkret dan baru. Yang kemampuan ini dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus pada persoalan yang belum dihadapi atau aplikasi suatu metode kerja pada pemecahan problem yang baru. Kemudian yang selanjutnya itu ada analisa atau analisis. Nah, analisa ini mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam penganalisaan bagian-bagian pokok atau komponen-komponen dasar bersama dengan hubungan atau relasi antara bagian-bagian itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada sintesa atau sintesis, di mana sintesa ini mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Nah, bagian-bagian ini dihubungkan satu sama lain sehingga terciptakan suatu bentuk yang baru. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir dari ranah kognitif ini adalah evaluasi atau evaluation. Nah, evaluasi ini mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kemampuan itu dinyatakan dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu, seperti penilaian terhadap pengguguran kandungan berdasarkan norma moralitas, atau pernyataan pendapat terhadap sesuatu, seperti dalam menilai tepat tidaknya perumusan suatu TIK berdasarkan kriteria yang berlaku dalam perumusan TIK yang baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi peran taksonomi Bloom dalam model pembelajaran. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Meta Trisnawati dengan NIM 2419025 akan melanjutkan penjelasan materi tentang peran taksonomi Bloom dalam model pembelajaran. Itu yang kedua, ranah afektif. Pembagian domain ini disusun Bloom bersama dengan David Cradwell. Kawasan afektif yaitu kawasan yang berkaitan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap norma, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya, yang terdiri dari penerimaan yang mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, seperti buku pelajaran atau penjelasan yang diberikan guru. Kemudian partisipasi atau responding, mengadakan aksi terhadap stimulus yang meliputi proses sebagai berikut. Kesiapan menanggapi, contoh mengajukan pertanyaan, kemauan menanggapi, misalnya pada desain atau warna saja. Kepuasan menanggapi, contoh kegiatan yang tampak dari kepuasan menanggapi ini adalah bertanya. Kemudian penilaian atau penentu sikap, mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Selanjutnya organisasi, yang mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Kawasan psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot atau neuron muskular sistem dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari persepsi atau perception yang mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih berdasarkan pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan. Kemudian kesiapan yang mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Kemudian gerakan terbimbing.
yang mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik sesuai dengan contoh yang diberikan atau imikuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik sesuai dengan contoh yang diberikan atau imitasi. Kemudian gerakan yang terbiasa yang mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar karena sudah dilatih secukupnya tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. Kemudian gerakan kompleks yang mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat, dan efisien. Kemudian penyesuaian pola gerakan yang mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi setempat atau dengan persyaratan khusus yang berlaku. Dan yang terakhir, kreativitas yang mencakup kemampuan untuk melahirkan pola-pola gerak-gerik yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Doni Ardia Putra, NIM 2419028. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dengan memahami taksonomi Bloom, beberapa kemungkinan yang dapat guru terapkan dalam situasi kelas adalah 1. Semua siswa melakukan aktivitas mengingat, memahami. Yang kedua, beberapa siswa bekerja pada keterampilan berpikir jenjang dasar, basic thinking skill. Yang ketiga, siswa melakukan aktivitas jenjang dasar. Yang keempat, beberapa aktivitas dikatakan wajib dikerjakan, esensial, sedangkan yang lainnya digolongkan sebagai pilihan opsional. Yang kelima, guru menerapkan proses pembelajaran diawali dengan membawa masalah yang berjenjang, kemudian siswa dirangsang untuk aktif berpikir pada tingkatnya. Hasil belajar berwujud penampilan-penampilan disebut kemampuan-kemampuan, capabilities. Di antara bersifat kognitif yaitu 1. Keterampilan intelektual. Termasuk dalam keterampilan intelektual adalah A. Diskriminasi. Yang B. Konsep-konsep konkret. Yang C. Konsep terdefinisi. Yang D. Aturan-aturan. Yang E. Aturan tingkat tinggi. Yang kedua, strategi kognitif. Strategi kognitif terbagi beberapa bagian, yaitu A. Strategi menghafal. Yang B. Strategi elaborasi. Yang C. Strategi pengaturan. Yang D. Strategi metakognitif. Yang E. Strategi efektif. Yang ketiga, informasi verbal. Yang keempat, sikap. Yang kelima, keterampilan motorik. Baiklah, sekian penjelasan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Safiatul Khaira dengan NIM 2419035 akan melanjutkan penjelasan dari Doni Ardia Putra. Proses belajar mengajar di suatu kelas dapat dilakukan melalui beberapa fase yang tujuannya untuk mempermudah siswa dan guru berinteraksi dalam suatu proses belajar mengajar. Fase-fase itu yaitu yang pertama, fase motivasi, yang kedua, fase pengenalan, yang ketiga yaitu fase perolehan, yang keempat yaitu fase retensi, yang kelima fase pemanggilan, yang keenam fase generalisasi, yang ketujuh fase penampilan, dan yang terakhir yaitu fase umpan balik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu kelebihannya.
Kelebihannya itu yang pertama, mendukung dalam proses pembelajaran yang lebih efisien. Yang kedua, membentuk kemampuan kognitif. Yang ketiga, membentuk kemampuan afektif. Yang keempat, yaitu membentuk kemampuan psikomotorik. Yang kelima, sebagai landasan yang sangat berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Yang keenam, yaitu berdasarkan penelitian. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, masih ada yang belum mengerti bagaimana secara keseluruhan tentang taksonomi pembelajaran dan penerapannya yang benar dalam dunia pendidikan. Yang kedua, penerapannya belum sepenuhnya menyeluruh. Yang ketiga, banyak klasifikasi pengorganisasian. Yang keempat, yaitu banyak kekurangan dalam penerapannya. Dan yang terakhir, yaitu media pendukung yang belum sempurna. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan juga ini adalah materi penutup dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.